Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pagi ini kamu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya. Oke, bertemu kembali dengan Ibu Ringo dalam video pembelajaran tematik. Nah, kali ini kita masuk ke pendalaman materi PPKN. Nah, sebelum belajar tadi, kamu sudah berdoa kan, Nak? Ingat pesan Ibu Ringo? Kamu sebelum membuka video pembelajaran setiap harinya, kamu harus berdoa dulu ya. Doakan mama papanya. Oh, pertama kali jangan lupa bersyukur. Bersyukur pada Tuhan, lalu doakan mama papa, doakan semua orang-orang yang kamu kasihi. Dan jangan lupa juga doakan Ibu Ringo ya. Baik, kita lanjut materi. Kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Masih di subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, coba kamu lihat ini. Ini gambar tempat tinggal. Nah, judul kita pada pagi hari ini adalah melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Jika kamu membuang sampah sembarangan, maka kamu sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, itu maksudnya ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang supaya dapat kamu nanti menceritakan bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri lingkungan yang terawat, yang bersih, bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tidak terawat dan tidak bersih. Apa yang menjadi hak dan kewajibanmu terhadap lingkungan? Nah, kamu membaca cerita di bukumu yang berjudul Desa Melati, Desa Bebas Banjir. Kamu baca dengan baik ya, Nak ya. Oke, coba kamu lihat gambar berikut. Ini adalah gambar cerobong asap. Apa ya kaitannya ya? Nah, ini merupakan salah satu dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Nah, apa dampaknya jika seperti gambar ini? Iya, asapnya akan menimbulkan polusi udara. Sehingga apa, Nak? Iya, dampak-dampaknya akan lingkungannya menjadi gersang atau udara menjadi panas. Ada juga dampak yang lain adalah jika tidak menjaga lingkungan adalah kebanjiran. Nah, kita lihat dulu ini. Ini gambar apa ya, Nak ya? Ya, banjir, sungai meluap. Ini sama seperti kejadian di mana? Di daerah Tanjung Selamat ya, di pinggiran sungai kemarin. Seperti ini, lebih tinggi dari sini lagi ya, Nak ya. Nah, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya adalah ketika hujan datang akan terjadi banjir. Sungguh mengerikan ya akibat banjir. Pernah nggak lihat kemarin? Nah, lihat waktu banjir kemarin itu terjadi apa? Ya, sampah. Sampah menggunung, sampah masuk ke pemukiman warga. Nah, lihat. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Siapa pernah melihatnya, Nak, kemarin itu? Iya, sangat banyak sampah. Jadi sungguh sangat ironis ya, Nak ya. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare ya dan kekurangan ketersediaan air bersih. Pasti karena airnya sudah menjadi kotor. Nah, untuk menanggulangi banjir, apa Nak? Janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Jadi kamu membuang sampah jangan di parit. Apalagi kalau daerahnya tinggal di daerah Tanjung Selamat, Tanjung Anum, ya jangan sekali-sekali kamu membuang sampah ke sungai. Seperti daerah Ibu Tanjung Anum, sangat banyak yang membuang sampah ke sungai. Jangan-jangan orang tua kita ikut nih. Nah, jika ada orang tuanya yang membuang sampah ke sungai atau ke selokan, coba diingatkan ya, Nak ya. Awas nanti banjir mama papa. Nah, bagaimana caranya? Buanglah sampah di tempatnya. Buang sampah di tempat sampah ya, Nak ya. Jadi kamu turut juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini gambar apa ya? Ya, hutan yang gundul. Karena apa? Karena penebangan hutan secara liar itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, coba lihat ini.
Ini kalau kita jalan-jalan ke Brastagi atau arah Kabanjahe atau ke arah Samosir ini banyak kita lihat ya, terjadi tanah longsor. Kenapa dia? Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya, ya kan? Nah, lihat juga ini apa? Inilah akibatnya karena tumbuhan tuh banyak ditebangi. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Jadi harus dipilih mana pohon-pohonnya sudah tua. Oke. Bagaimana ya upaya pelestarian lingkungan? Nah, lihat ini apa? Tempat sampah. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Nah, sekarang apa contoh lain nih upaya kita untuk menjaga pelestarian lingkungan? Ya, yang bisa kamu lakukan, tidak merusak taman di sekitar, tidak mencabuti bunganya, tidak bermain-main atau merusak bunga ya, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, lalu melakukan reboisasi atau penghijauan. Oke, sekarang lihat ini apa ya? Pernah lihat ini enggak? Iya, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Nah, melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, merupakan upaya pelestarian lingkungan. Jadi kerja bakti itu merupakan salah satu contoh sikap kita ya nak ya. Oke, sampai di sini materi kita. Nah, sebagai penugasanmu adalah yang pertama kali kamu buat dulu catatanmu dengan baik, rapi, tanpa coretan dan kreatif. Kreatif artinya judulnya, hal-hal penting kamu tulis memakai tinta merah. Lalu selesaikanlah tugas dari buku pena halaman 4A, halaman 197. Tulis soal lalu jawab. Jawabannya digaris bawahi memakai tinta merah ya anakku ya. Oke, selamat belajar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dadah.